Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di awal cerita Wano Kuni ada satu kelompok yang sangat menakutkan. Secara narasi, Eiichiro Oda men-setup kelompok ini seperti sekelompok monster. Mereka adalah monster yang suka menculik anak-anak dan menghancurkan desa. Ya, tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah para Number. Wujud dari Number itu sendiri sudah ditunjukkan dalam cerita Onigashima. Mereka adalah produk gagal yang dibuat di Punk Hazard. Sehingga sekarang, untuk seukuran kelompok yang digembar-gemborkan sejak awal cerita Wano Kuni berjalan ini, kira-kira adakah peran penting yang dimiliki oleh para Numbers untuk kedepannya? Sehingga, itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Sebaiknya kita mulai dari info dasar para Number terlebih dahulu. Number adalah makhluk raksasa buatan yang gagal diproduksi di Punk Hazard. Mereka adalah makhluk yang dibeli oleh Kaido. Secara kekuatan mungkin mereka memang mengerikan, tapi dibanding sisi positifnya, Number ini lebih banyak sisi negatifnya. Seperti para Number yang rese ketika mabuk, menyerang kawan maupun lawan. Dan uniknya, meskipun Number disebut-sebutkan semenjak awal cerita Wano Kuni, hampir dari kebanyakan Number ini dihabisi dalam 1 atau 2 chapter pertama kemunculan mereka. Ya, bisa dibilang mereka hanyalah penghalang yang lewat saja. Sifat dari para Number ini lebih menyerupai seperti anak kecil. Mereka belum diperlihatkan untuk mengatakan sebuah kalimat dengan benar. Satu-satunya kata-kata yang muncul dari mulut mereka hanyalah tawa mereka yang menyebutkan nama mereka itu sendiri. Ini menunjukkan betapa rendahnya otak dari para Number ini. Number tidaklah jahat. Setelah mendapatkan hype yang begitu tinggi bagi cerita One Piece ini, kami tidak yakin jika Eiichiro Oda akan membiarkan Number lewat begitu saja. Bahkan secara karakter itu sendiri, Number sebenarnya bukanlah orang jahat. Mereka hanyalah makhluk yang memiliki keterbatasan dalam otak mereka. Dan fakta menariknya adalah sebagian dari Number yang sudah ditunjukkan dalam cerita ini seperti Hacha, Jaki, Goki, Nangi, dan Juki memiliki penggambaran seperti terus-terusan tertawa. Ya, mungkin mereka sedang mabuk makanya terus-terusan tertawa. Tapi bagaimana jika sebenarnya ada penyebab lain dari mereka yang tertawa ini? Number pelindung Wano Kuni baru. Kami sekarang kepikiran, ada banyak sekali produk ciptaan yang diciptakan di Punk Hazard di dunia ini. Dan Momonosuke itu sendiri memakan salah satu produk buatan Vegapunk yang dianggap gagal oleh pemerintah dunia, yakni buah setan buatan ciptaan Vegapunk. Dan kita tahu, Momonosuke yang memakan buah setan buatan ini benar-benar akan merubah seluruh persepsi yang ada. Seperti, seekor naga tidak selalu buruk. Lalu di chapter terbaru, jika memang Momonosuke berubah menjadi agak dewasa dan memiliki ukuran naga yang lebih besar, ini akan menjadi titik poin bagi Momonosuke untuk mendapatkan perkembangan karakter. Nah, di Pulau Wano Kuni itu sendiri ada banyak sekali hasil produk buatan yang dijadikan sebagai kekuatan, seperti para pengguna buah setan smile ataupun kreasi batu laut. Dan kebanyakan dari produk buatan yang ada di Wano Kuni itu kini malah memihak pada para samurai. Seperti pada para pengguna buah setan smile berpindah pihak pada para protagonis karena efek buah dango milik utama. Ini menarik. Pertanyaannya adalah, apakah hal itu akan terjadi pada para Number juga? Number ditakuti oleh bawahan Kaido. Ya, untuk seukuran raksasa kuno yang gagal, mereka cukup menakutkan. Jadi kira-kira bagaimanakah cerita ini membuat para Number untuk dijadikan aliansi? Jawaban pertama yang terlintas dalam otak kami adalah God Usopp. Usopp sang pemimpin. Di One Piece chapter 222, Usopp pernah berbohong pada Chopper bahwa ia mampu mengalahkan 10 raksasa sendirian. Dan ya, sejauh cerita berjalan, kebohongan Usopp itu banyak menjadi kenyataan. Dan Usopp di cerita Onigashima belum berkontribusi banyak. Meskipun ia bersama Nami serta Otama, Usopp tidak mendapatkan jatah untuk mengalahkan salah satu Tobiropo. Tobiropo Page One dikalahkan oleh Big Mom dengan bogeman penuh cinta. Dan Nami mengalahkan Tobiropo Ulti. Sehingga kira-kira apakah tugas Usopp di sini? Tugas Usopp adalah memimpin para Number.
Kami tahu beberapa dari number memang sudah dikalahkan, seperti Hacha ataupun Kunyun. Namun masih ada 4 number yang belum ditunjukkan dalam cerita ini. Sehingga dari sini kami berpendapat bahwa sepertinya number-number yang dikalahkan tadi sepertinya masih bisa untuk bangkit. Otak licik God Usopp. Usopp selalu bisa membuktikan tentang kebohongannya. Dan menurut kami, bukti bahwa Usopp mengalahkan 10 raksasa adalah dengan cara Usopp menjadi pemimpin mereka. Itu adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Usopp adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan ke-10 number. Padahal ia mungkin hanya mengalahkan 1 atau 2 number saja, karena kebanyakan dari number yang ada sudah dikalahkan oleh Luffy dan yang lainnya. Nah sekarang, mungkin Nakama bertanya bagaimana caranya Usopp menjadikan dirinya sebagai pemimpin dari para number ini. Caranya adalah sama seperti bagaimana Usopp memimpin ras Tontata. Ya, di arc Dressrosa itu, Usopp menggunakan otak liciknya untuk membuat para Tontata percaya bahwa dirinya adalah keturunan dari Norland. Dan secara mengejutkan, suku Tontata langsung menyanjung Usopp dan bahkan menyuruh Usopp untuk memimpin pasukan mereka. Dan kita tahu, Tontata memiliki otak yang tidak terlalu tajam. Mereka langsung percayai seluruh perkataan yang dilontarkan oleh orang asing. Dan kasus ini mungkin akan mirip seperti dengan kasus di mana Usopp menjadikan dirinya sebagai sosok pemimpin bagi para number ini. Dan ya, kami harap Nakama bisa memahami keterkaitan antara suku Tontata dengan para number ini. Perkembangan karakter number. Mereka yang terkena efek samping dari produk buatan sepertinya akan diobati di cerita Wano Kuni ini. Seperti warga Ebisu yang terkena efek samping dari buah setan Smile. Kami pikir itu akan diobati oleh Chopper nantinya. Karena killer itu sendiri kini terjangkit efek buah setan Smile. Killer yang kejam itu kini jadi pria yang tertawa. Lalu para gifter Kaido yang juga memakan buah setan Smile itu kini memakan buah dango dari Otama, yang mana dari jahat akhirnya jadi baik. Ya, menurut kami itu adalah contoh dari penyembuhan yang terjadi pada para pengguna gifter ini. Lalu bagaimanakah para number ini diobati? Di tangan bajak laut Kaido, number hanya berguna sebagai petarung saja. Mereka tidak terlalu menggunakan emosi ataupun otaknya. Nah, mungkin Usopp bisa memperbaiki hal tersebut dengan kata-kata atau tindakan yang ia lakukan itu. Mungkin Usopp bisa menyembuhkan para number ini. Usopp bisa membuat para number berkomunikasi lagi dengan dirinya atau sebagainya. Ya, mungkin number di masa depan akan berguna untuk menjadi pelindung Wano Kuni. Sama seperti bagaimana suku Tontata menjadi pelindung bagi kerajaan Dressrosa. Hoho, mungkin ini akan sangat menarik. Eiichiro Oda men-setup negeri Wano Kuni yang baru dengan berisikan para makhluk gagal yang ternyata berguna di tangan yang tepat. Seperti Momonosuke dengan buah setan buatannya, gifter yang diberi buah dango dari Otama, dan number yang mungkin bisa dikendalikan karena ulah God Usopp. Sehingga, bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusi OP dan terima kasih banyak.